Ekskavator adalah mesin pengeruk yang sering dipakai di dunia industri, mulai dari industri pertambangan, konstruksi, dan proyek rekayasa sipil. Ekskavator sendiri terdiri dari lengan, tongkat, dan keranjang. Lengan dan tongkat ini akan digerakkan oleh sistem hidrolik yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut. Miniatur ekskavator dengan penggerak hidrolik. Fluida hidrolik memainkan peran utama dalam transmisi energi dan gerak. Berikut adalah penjelasan mengenai apa yang terjadi pada fluida tersebut dan teori yang terlibat. Proses dan teori yang terjadi pada fluida hidrolik. 1. Prinsip dasar hidrolik, di mana hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruangan tertutup akan ditransmisikan secara merata ke segala arah. Ini berarti bahwa ketika tekanan diberikan pada fluida di satu titik, tekanan ini akan diteruskan melalui fluida ke semua titik lainnya. Kedua, ada hukum Bernoulli yang berbunyi pada aliran fluida ideal yang stasioner dan tidak kompresibel. Penjumlahan dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume adalah konstan sepanjang garis aliran. Persamaan Bernoulli berguna untuk menganalisis perubahan energi dalam aliran fluida. Tetapi untuk sistem hidrolik dengan fluida yang tidak mengalami perubahan ketinggian yang signifikan, kita sering fokus pada perubahan tekanan dan kecepatan. 2. Penggunaan tabung suntik sebagai pengganti silinder. Dalam miniatur ekskavator, tabung suntik bekas digunakan sebagai pengganti silinder hidrolik. Ketika piston di dalam tabung suntik ditekan, fluida, biasanya minyak hidrolik di dalam tabung, akan terdorong keluar melalui selang pipa kecil. Yang ketiga, transmisi energi melalui fluida. Tekanan yang diterapkan pada fluida di dalam tabung suntik akan ditransmisikan melalui selang pipa kecil ke komponen lain dari sistem hidrolik. Misalnya, jika fluida diarahkan ke silinder hidrolik lain, silinder ini akan bergerak sebagai respon terhadap tekanan fluida tersebut. 4. Transformasi energi. Energi mekanis dari dorong piston dalam tabung suntik diubah menjadi energi hidrolik dalam fluida. Energi hidrolik ini kemudian dapat diubah kembali menjadi energi mekanis di komponen akhir, seperti aktuator atau silinder hidrolik, untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Kelima, sifat fluida hidrolik. Fluida hidrolik harus memiliki viskositas yang sesuai agar dapat mentransmisikan tekanan dengan efisien dan menghindari kebocoran. Fluida yang umum digunakan termasuk minyak hidrolik yang memiliki sifat tidak mudah menguap dan stabil pada berbagai temperatur. Skema dasar sistem hidrolik miniatur ekskavator. 1. Sumber tenaga, biasanya berupa pompa hidrolik atau dalam kasus miniatur, tangan manusia yang menekan piston pada tabung suntik. 2. Piston dan tabung suntik bertindak sebagai pompa dan silinder hidrolik di mana piston menggerakkan fluida. 3. Selang pipa kecil, yaitu berfungsi untuk mengalirkan fluida dari satu komponen ke komponen lain. Yang keempat, silinder hidrolik akhir, yaitu menerima fluida bertekanan dan menghasilkan gerakan mekanis sesuai kebutuhan ekskavator miniatur. Kemudian teori yang terlibat. Yang pertama yaitu hukum Pascal sebagai dasar utama dari sistem hidrolik. Yang kedua, konversi energi, yaitu energi mekanis dari piston dikonversikan menjadi energi hidrolik dalam fluida dan kembali menjadi energi mekanis pada silinder hidrolik. Yang ketiga, fluida dinamis, yaitu studi tentang aliran fluida dan bagaimana tekanan, kecepatan, dan viskositas berinteraksi dalam sistem hidrolik.
Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa memahami bagaimana sistem hidrolik bekerja pada ekskavator miniatur dan bagaimana fluida berperan dalam mentransmisikan dan mengubah energi untuk menghasilkan gerakan. Untuk menghitung kekuatan aliran dan kecepatan aliran fluida dalam sistem hidrolik, kita dapat menggunakan beberapa rumus dasar dalam mekanika fluida. Berikut adalah rumus-rumus yang relevan dan bagaimana mereka diterapkan. Kecepatan aliran atau flow velocity. Kecepatan fluida dalam pipa dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Q sama dengan A kali V, di mana Q adalah laju aliran volumetrix atau volume aliran per satu waktu dalam meter kubik per second, dan A adalah luas penampang pipa dalam meter persegi. V adalah kecepatan aliran dalam meter per detik. Untuk mencari kecepatan aliran V sama dengan Q per A. Lalu yang kedua, laju aliran volumetric atau volumetric flow rate. Laju aliran volumetric dapat dihitung jika kita mengetahui volume fluida yang dipindahkan per satu waktu, yaitu Q sama dengan V per T, di mana V adalah volume fluida dalam per meter kubik, T adalah waktu dalam detik. Kekuatan aliran atau flow power. Kekuatan aliran dalam sistem hidrolik dapat dihitung dengan mengetahui tekanan dan laju aliran volumetrix. P sama dengan delta P kali Q, di mana P adalah kekuatan aliran dalam watt, delta P adalah perbedaan tekanan dalam Pascal, dan Q adalah laju aliran volumetrix dalam meter kubik per sekon. Lalu persamaan Bernoulli. Untuk memahami hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dalam aliran fluida, kita dapat menggunakan persamaan Bernoulli, di mana P1 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P1 dan P2 atau P adalah tekanan fluida pada titik 1 dan titik 2 dalam Pascal. Rho adalah densitas fluida dalam kilogram per meter kubik. V adalah kecepatan fluida pada titik 1 dan titik 2 dalam meter per detik. G adalah percepatan gravitasi. Dan H adalah ketinggian fluida pada titik 1 dan titik 2 dalam meter. Dengan menggunakan prinsip dari berbagai rumus, kita bisa membuat alat dengan memanfaatkan fluida. Seperti ekskavator ini. Selain ekskavator, masih banyak hal yang dapat dipelajari dan dimanfaatkan dalam kehidupan nyata, seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, dan uap. Jadi, kita harus pelajari terus dan implementasikan konsep mekanika fluida ke dalam kehidupan, sehingga mempermudah dalam membuat alat yang terkait dengan fluida. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya.